Sudah siap? Jadi masuk lagi 30. Baik, kita mulai saja. Ini kasus yang PT apa tadi, udah dilihat belum? PT-nya apa? Kafilah laptop, Pak. Oke, Kafilah laptop. Ini nggak jauh beda dengan Nurika sebenarnya. Jadi nanti Anda lihat instruksi kerja dulu ya. Sebentar, dia masuk lagi. Saya share ya. Ya. Sudah kelihatan yang saya share? Sudah, Pak. Sudah. Jadi Anda nanti lihat dokumen transaksi ya, lihat petunjuk kerja. Kalau yang di tryout atau USK nanti waktunya 2 jam. 2 jam itu sebenarnya jumlah soal yang atau bukti transaksi yang biasanya ada itu yang kayak punya Bapak ini ada 30-an transaksi. Jadi kalau nanti cuma 14 transaksi ya paling tidak kurang dari itu. Ya. Nah, kita jadi soal yang ini saya sampaikan share ini ya. Nanti buat untuk tryout ya. Jadi lebih awal kamu udah tahu duluan. Jadi harapan saya harus bisa nanti ya. Jadi nanti harus Anda buat nama perusahaan, ini petunjuk-petunjuknya. Kemudian periode akuntansinya, periode 13. Oke, ini akuntansinya mohon maaf ini harus direvisi dulu nih yang periodenya karena ini akuntansinya 2018, berarti sesuaikan aja. Ini belum saya edit ya. Jadi ada beberapa yang kurang tepat nih. Sebentar saya edit dulu. 18. Ya, 2018 semuanya. Ya. Kemudian periodenya 13. Nah, nanti saya belum tahu juga yang periode untuk OSK apakah 18 juga atau yang 12. Ya, nanti tinggal tunggu aja. Ya. Ini periodenya. Ini 13. Kemudian rata-ratanya metode persediaannya rata-rata. Kemudian laporan yang dibutuhkan raca, piutang, utang, persediaan, laba rugi, arus kas. Nah, kemudian nanti kalau di uji besok itu ada Anda diminta untuk print link account. Nanti tinggal di screenshot aja kalau nggak salah. Tuh, bisa ya. Oke. Kita langsung aja buka mayapnya. Pakai yang versi 18 ya. Di laptopnya sudah punya 18 semua kan ya? Sudah, Pak. Oke. Kita buat create. Udah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cep. Bentar. Sambil saya buka yang 15. Kita buat PT K. Nah, nanti ini nama perusahaannya tolong
lihat di petunjuk soal ya, apakah mintanya itu harus ada nama kalian atau nomor peserta saja. Jadi Anda harus lihat itu, jangan sampai tidak diisi ya. Jadi ini misalkan ambil contoh aja di situ, tadi di petunjuk soal itu mintanya nomor peserta, nama peserta, nanti file pekerjaan itu yang backupnya ya. Nah, kemudian company name-nya, nama perusahaan, dan nomor peserta. Nah, nama perusahaan dan nomor peserta berarti misalkan kalau nanti nomormu ambil aja 001 misalkan seperti itu, boleh. Kemudian alamatnya Jalan Taruna Jaya Bekasi 021 480 488. Nanti sesuaikan, kalau misalkan di soal itu tidak ada nomor telepon ya nggak apa-apa. Misalkan Khalifah. Maaf, Khafila bukan Alisa. Khafila bukan Alisa. Kafilah. Ya. Oke. Lanjut. Tadi periodenya 2018. Berarti ganti aja 2018. Ininya Januari. Conversionnya juga Januari. Nah, ini pakainya yang 13. Ya, 13. Sesuai dengan ini mintanya, kalau 13 ya 13 ya. Nah, nanti tergantung soal yang di USK nanti apakah 13 atau 12. Anda lihat nanti kalau ciri dari 13 itu kalau ada neraca pembanding seperti di sini contohnya. Nah, ini kan ada neraca pembanding nih. Di neraca saldo. Nah, kalau di neraca nanti ada neraca pembanding, ini kan neraca tahun 2018 dan 2017 ini. Ya. Jadi ini hilang nih sebenarnya. Ya. Jadi neracanya 2018 2017. Kalau ada neraca pembanding ini berarti dibuat aja 13 ya periodenya. Paham ya? Kemudian kita next saja, pilih nomor 2. Apapun, mau impor kayak mau itu bikin, karena nanti impor ya pilih nomor 2 aja ya. Kemudian kita simpen. Nah, ini menyimpannya. Jadi nanti kalau Anda ujian, simpen aja nanti di desktop. Ya, caranya gini. Di change biar gampang nanti asesornya ngoreksi. Nah, kemudian klik desktop. Nah, bikin aja folder nama Anda. Ya, misalkan ini ada folder Yudi Ganteng, masukin aja situ. Ya. Nah, ini tambah aja Yudi Ramanto gitu. Nama Anda. Misalkan klik save. Nah, backupnya. Nah, ini informasinya di situ. Nanti di desktop folder Anda, nama perusahaan, nama filenya ini, file mayopnya ya. Kemudian kita next, klik comment center. Oke, langkah pertama adalah kita impor akun listnya. Ini daftar akun yang sudah ada di mayopnya ya. Kita impor. Ingat filenya yang kemarin sudah saya share ya, ambil aja itu. Caranya saya ulangin, klik file, import data, akun information,
kemudian reject itemnya diganti updating existing record, kemudian continue. Nah, cari bentar. Nah, ini pakai ini coba tryout ya. Jadi kita ambil yang coba tryout, kemudian ini import field yang ada di Excel. Jadi kalau Anda buat di Excel itu ada akun baris pertama itu ada akun number, akun name, header, balance, account tab. Jadi ini format yang ada di Excel sama enggak dengan di Mayor. Kalau udah sama kita match all, kemudian kita import. Kita tunggu. Nah, ada informasi di sini. Informasi yang atas ini 71 record import without error. Jadi akun yang terimport itu ada 71 yang tidak yang terimport tanpa error dan tidak ada kesalahan. Kemudian ada 2 akun yang skip itu 2 akun itu adalah 2 akun yang tidak terimport. Dan yang terakhir 2 record import with warning. Ini ke import tapi ada warning ini biasanya akunnya terlalu panjang. Kalau akun terlalu panjang dia ke warning, nanti bisa kita perkecil. Nah, untuk yang 2 nanti ini kalau ada yang kurang tinggal kita cek kurangnya akun apa saja. Nanti kita bikin new aja lagi 2 akun ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akunnya udah muncul semuanya ya. Nanti tinggal cocokkan dengan di soal akun-akunnya ini. Ada nggak akun yang belum masuk gitu kan, yang tidak terimpor, akun apa saja ya. Ini klik untuk aset, into liability, into equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Nah, kita setting dulu. Kalau sudah terimpor, kita setting dulu link accountnya ya. Kita setting dulu link accountnya. Bentar. Sampai sini bisa? Ada yang masih bingung cara impor? Tidak, Pak. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Ini paling tidak kalau setup itu paling tidak ya nggak lama sih, cuma ya setengah jam lah. Setengah jam itu udah selesai setup database gitu ya. Jadi paling tidak 2 jam itu udah selesai, gampang itu sebenarnya ya. Kemudian kita cek link account. Link account di setup. Link account yang pertama ada nih account banking account ya. Kita ganti yang ini terakhir, masukkan petty cash ya. Kalau electronic clearing account ini boleh tetap masuk, nggak apa-apa. Kalau mau diganti ke Bank Mandiri atau akun bank boleh. Ini karena electronic clearing ini juga tipenya tipe bank ya, nggak masalah. Jadi mau dipindah ke Bank BRI atau electronic clearing account boleh saja ya, terserah enaknya gimana ya. Kalau saya biasanya saya ganti ke Bank BRI boleh. Jadi nanti untuk electronic clearing accountnya berarti tidak kita butuhkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, link account untuk sales. Nah, ini ingat recon receivable, piutang. Jadi untuk mencatat seluruh piutang tunai atau kredit ada di informasi di sini. Kemudian yang kedua ya, bank account for customer receipt. Jadi penerimaan dari pelanggan kita masukkan ke Bank BRI. Nah, nanti Anda diminta ini nih screenshot nanti screenshot ini untuk
laporan link account itu diminta dari LSP ya, tinggal pencet aja nanti kalau di keyboard itu kalau mau screenshot itu bendera Windows shift sama S, jadi ada screenshotnya, tinggal screenshot kayak gini. Tinggal screenshot, simpen deh atau dimasukin di Word boleh tuh ya. Nah ini hasil screenshotnya seperti itu ya. Cara cepatnya bendera Windows shift sama S, pencet bareng, jadi bendera Windows shift pencet S seperti itu untuk screenshot. Itu nanti aja gampang ya. Yang ketiga, link account untuk purchase. Ini payable, akun payable, kemudian Bank BRI juga. Untuk yang lainnya nanti aja nggak apa-apa. Ini nyusul kalau nanti ada transaksi, kalau nggak ada transaksi ya udah gitu ya. Yang penting utamanya yang dua itu. Yang terakhir, setup untuk payroll account. Nah ini cash paymentnya masukkan ke Bank BRI aja. Ininya juga Bank BRI. Nah, ini Bank BRI ini elektronik boleh. Nah ini ke wages and salaries yang ini 6110 ya, harus itu. Jadi ini walaupun ini sama nih wages and salaries, tapi ini ada XP nya, tapi nomor akunnya beda. Nanti yang nomor 60100 ini kita hapus ya, masukkan. Masih ada satu, lupa. Untuk yang terakhir nih payroll nih, nah ini berhubungan link untuk pajak. Anda masukkan aja ke tipe 2, boleh ke income tax article payable boleh, atau insurance payable boleh. Kalau biasanya saya ini aja nggak apa-apa ya, income tax article 21 payable. Yang penting akunnya 2 yang terakhir ini ya. Kemudian klik OK. Nah ini akun-akun yang tadi ada link, ada checklistnya, sekarang nggak ada. Nah ini berarti kita bisa kita hapus ya. Kita hapus ini, double klik, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, seperti itu. Nah ini akunnya sudah rapi. Kemudian ini yang aset. Kemudian yang liability sama, ini trade creditor udah linknya, checklistnya udah nggak ada, payrollnya juga nggak ada, tinggal kita hapus. Nanti kita cocokkan kira-kira akun apa yang tidak ada di soal. Kemudian equity. Nah ini equity kadang yang bikin bingung. Karena perhatikan untuk equity ini retained earning ada 2. Ini retained earning dari bawaan Mayop, ini yang hasil impor ya. Ini hasil impor, ini hasil impor, ini hasil impor. Jadi yang bawaan itu ini aja 1, 2, 3 ya. Nah karena ini ada double, ini kita hapus nih 3200 hasil impor tadi kita hapus, nanti nomornya kita pindahkan ke sini ya. Jadi retained earning yang ini dihapus, kemudian kita pindahkan ke sini nomornya 2000. Nah itu retained earning, ada double tadi kan, jadi dia pindah ke bawah, yang atas pindahkan ke bawah. Kemudian income summary ya, income summary ini kita pindahkan namanya ke current year earning. Jadi income summary nomornya 4000 kita pindahkan. Ini saya copy dulu, ini kita delete. Nah ini pindahkan 4000, ini kita ganti income summary. Sudah, itu aja. Jadi yang diganti cuma 2. Historicalnya tinggal ganti nama akunnya depan aja, jadi dia pindah bawah. Nih common stock, retained earning, dividend, income summary, addition paid and capital, dan historical. Ini untuk equity. Jadi yang kita ganti dividen, retained earning, kemudian income summary mengganti current year earning, kemudian historical cuma diganti nomor akunnya aja, nggak diganti juga nggak apa-apa. Oke. Income summary cukup sini, cost of sale juga cukup, expense. Nah ini yang kita hapus tadi, ini yang
tadi ada checklistnya yang mengganti di sini tadi link account. Nah ini nih dua ini, karena udah masuk ke wages and salary semuanya expand, berarti ini tinggal kita hapus karena nggak kepakai. Other income, other expand. Sudah selesai untuk bikin akunnya. Tinggal kita cek kira-kira akun apa yang belum ada. Ya. Employee, merchandise, tiket semuanya, supplies, paid in, prepaid advertising, income tax, investment, land, building, equipment, oke. Liability coba akun payable, electronic VAT out, VAT payable, income tax, artikel 21, insurance. Nah ini insurance nggak ada nih ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Income tax artikel 23 yang nggak ada nih. Nah kita bikin aja nih, ini 160 nih ganti 160, kita ganti income tax artikel 23. Kita copy dulu. Nah ini kita ganti nama akunnya. Nah ini 23 di soal, cocokkan dengan soal. Kemudian final tax sama dividend payable belum ada. Nah kita bikin new, nomornya 1180, dividend payable, kita klik OK. Nah kemudian Bang Luan ada satu lagi akun, yaitu other long term liabilities 2200, other long term liabilities. Nah ini kan terlalu panjang nih biasanya, dia nggak mau. Oke, kemudian common stock, retained earning, dividend, income summary, additional paid in capital. Oke, historical itu tidak bisa dihapus ya, bahwa penampungan, akun penampungan ya. Kemudian income, sales, sales discount, sales return, oke. Kemudian cost of sales, freight paid, purchase discount, oke. Expand, wages, advertising, supplies, bad debt, employee, oke. Other income, other revenue, interest, dividend, late fees, right, gain, oke. Kemudian charge, interest, income tax, insurance, income tax, loss of sales. Nah ini insurance expense nggak ada, kita ganti, ini sesuaikan dengan di soal. Jadi insurance expense nih. Nah ini insurance expense nggak ada, kita ganti loss on sales. Loss on sales of marketable securities. Nah ini nggak cukup kan? Nah panjang, udah itu aja, nggak apa-apa ya. Oke, udah cukup, selesai daftar akunnya. Ada pertanyaan untuk daftar akun? Bisa? Tidak, Pak. Bisa nih ya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, sekarang daftar akun sudah, tinggal kita masukkan saldonya ini. Nah, saldonya ini. Nah, ini saldonya ada dua nih. 2018 dan 2017. 2018 ini saldonya kita masukkan, caranya sama seperti biasa. Ya. Setup balance. Tapi kalau mau boleh buka satu-satu,
seperti ini, petty cash misalkan, saldonya berapa nih petty cash? 10 juta. Nah ini kan 10 juta nih, berarti kita masukkan 10 juta. Nah untuk yang 2017 di mana nih masukinnya? Masukinnya di ini, klik history, di sini masukkan 10 juta. 1 2 3 4 5 6. Nah ini kan ada ini current 2018, ini yang last 2017, jadi masukannya di situ, di paling bawah 13 ya. Ingat ini kasus untuk kalau ada neraca pembanding tahun sebelumnya. Jadi kalau nanti di USK itu tidak ada neraca pembanding, ya jauh usah dimasukkan gitu ya, paham ya? Oke, boleh di setup di sini balance atau opening balance, boleh seperti ini ya, atau satu-satu sesuaikan gitu ya. Ya udahlah, kita seperti biasa aja Bank BRI kita masukkan. Nanti untuk yang 2017 ya dibuka satu-satu aja, pilih mana terserah sih, seperti ini atau yang awal tadi. Kamu bisanya gimana? Menurut Bapak lebih efektif yang mana, Pak? Kalau saya ini lebih cepat ini, karena sebenarnya juga nggak semuanya kan, nanti balik lagi ke sini lagi sebenarnya, nih ke sini, karena tidak semuanya kan cuma sum dari current asset sampai dengan retained earning aja, yang pendapatan sampai ke bawah nggak ada ya, gitu ya, bisa seperti itu ya. Tapi kalau mau ya ini dulu aja, yang penting ini dulu aja lah ya, ini aja enggak apa-apa, kita masukkan yang 2018, kita masukkan 727 169 400, marketable 312 120 565 400. Kemudian allowance karena tidak normal dia di kredit, berarti kasih tanda minus 11 238 400. Employee 5 juta. Merchandise inventory 468 200. Kemudian supplies 7.800. Fed in kosong. Kemudian prepaid advertising 24 juta. Prepaid income tax nggak ada. Kemudian langsung ke land, equity investment juga nggak ada, landnya 700 juta. Holding 421 500. Penjutaan gedung minus karena dia pun negatif, saldonya tidak normal 66 737 500. Kendaraan 300 juta. Kemudian akumulasi kendaraan minus 128 125. Peralatan 75 juta. Kemudian akumulasinya minus 54 687 500. Nah, kemudian account payable, utang, nah utang 544 500. Ingat ya, jangan sampai mentah akut saldonya itu di kredit ya, mentang-mentang di kredit harus dikasih minus, tidak semuanya. Pokoknya konsepnya harus dilihat saldo normalnya. Kalau saldo normalnya itu dia di debit, ternyata di neraca saldo kredit, berarti harus di minus. Ataupun sebaliknya, saldo normalnya di kredit tapi dia posisinya di debit, berarti harus di tanda minus gitu ya.
Kemudian 3.075.000. Kemudian VAT payable 5150. Terus kebanyakan. Nah, ini biasanya kebanyakan 0. 5.150. Kemudian income tax pasal 21 675. Kemudian 230 final tax payable 1580. Dividen kosong, oke. Bank loan 280. Other long term kosong. Common stock 1.500.000.000. Kemudian rekening 341 581 250. Dividennya kosong, income summary-nya juga kosong. Kita masukkan salesnya. Sales di situ saldo normal sales, ingat di kredit, berarti tetap 012, dia posisinya di kredit 175. Karena ini saldonya di kredit, sedangkan sales diskon di debit, berarti harus kasih tanda minus. Sales returnnya juga kasih tanda minus. Harga pokok 949 juta. Breakpad-nya kosong, purchase-nya minus 13.900.000 karena saldo normalnya di debit. Kemudian wages and salaries, beban sekarang kita masukkan bebannya 195 juta. Kemudian advertising expense kosong, supplies-nya 13.564.000. Nah, ini hati-hati nih, jangan sampai keliru masukin angkanya. Ya, electronic telepon baterai expense 35.900. Kemudian repair 7.250. Entertainment expense 2.050. Depresiasi 19.318.750. Kemudian vehicles 3.375.000. Kemudian equipment 17.187.500. Kemudian employee prosperity expense 23.350. Interest revenue di kredit 6.900. Dividen revenue kosong, late fees 3.100.000. Oke. Break collected kosong, bank charge langsung 1.510.000. Interest expense 12.500.000. Kemudian income tax expense 14.030. Loss penjualan saham tidak ada, aset tetap tidak ada, saldonya late fees udah 0. Oke, ini udah 0 untuk yang 2018 ya. Jadi kalau nanti ada Tunggu dong. ya Tunggu. Ada. ya, kenapa Saya minus 10 juta ada, Pak. minus? Berarti cek kembali
Ada nggak yang Coba Pak, cek di Bapaknya. ya Coba tanya Bapak. apanya? 10.000. Nah, 10 juta. Masa minus? Cek kembali. Nah, ini biasanya yang agak Tunggu Pak. nah, dicek lagi, takutnya ada yang minus, ada yang mungkin ada yang kurang. Ya. Ada mungkin angkanya kebalik, nah, misalkan 468 kamu tulisnya 486 bisa aja. Cek kembali, prepaid 24, lain 700 juta, 421 500. Jadi ini yang bikin lama kadang-kadang kayak gini, yang ada yang salah gitu ya, harus teliti, benar-benar teliti, tapi harus cepet mainnya. Gimana? Dicek satu-satu. Common stoknya 1.500.000. Jangan boleh kurang. Bapak, saya mau tanya deh. Oh, kalau tadi itu kan Bapak masukin saldonya di akun opening balance ya Pak? Nah, kalau kayak gitu berarti kita masukin yang tahun 2018. Untuk masukin yang 2017 berarti kita harus balik lagi ke Iya, daftar akun yang tadi itu dong Pak. betul, iya. Tapi di story Berat. nanti di story. Berarti kalau gitu lebih mudah langsung yang di daftar akunnya aja nggak sih Pak? Ya, boleh saja, silakan. Kamu nyamannya di mana gitu. Tapi kalau saat LSP itu sebenarnya dia yang 2017 itu diperhatiin atau nggak terlalu gitu sih Pak? Ya, itu kan saya juga belum tahu kan model soalnya kayak apa kan. Hmm. Jadi soal yang untuk tryout nanti modelnya seperti ini. Ya kan? Seperti ini yang 2013 apa periodenya 13. Tapi yang USK nanti saya bayangannya belum tahu apakah pakai periode yang 12 atau 13. Kalau 13 nggak usah. Kalau 12 nggak usah, nggak ada. Makanya dicek lagi nanti ada nggak neraca pembandingnya gitu. Gitu Neng. Gitu. Ya. Iya, makasih Pak. Jadi intinya kalau nanti ada neraca pembanding, neraca tahun sebelumnya, modelnya bikin 13. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut Pak, bawahnya Pak. Bagaimana kamu? Ada bentar. Kok saya bisa minus sih padahal sama? Cek lagi, ada yang kurang pasti. Yang lainnya gimana? Aduh, bentar ya. Lanjut Pak, bawain Pak. Oh iya. Apa yang salah? Di bank chargesnya saya kurang saldo. Cuma 100. Aduh, bentar. Enggak Pak, Dah, iya nol. kurang. Kurang Dah. 01. Oh, kurang 1. Iya. Kan 1.510.000 tapi saya 1.500.000 dulu. Oh, kurang 10.000. Iya. Oh, ya. Terus ini sih. Oke ya. Ini yang 2018 sekali lagi.
Nah, nanti sekali lagi Bapak sampaikan, karena Bapak juga belum tahu nih model soalnya apakah versi 13 atau yang versi 12. Nanti kalau kamu lihat nanti kan saya juga moga-moga saya bisa lihat soalnya gitu kan. Kalau bisa lihat soalnya nanti saya sampaikan, oh 13 kamu berarti seperti ini. Kalau 12 udah yang standar aja, berarti yang cara seperti ini tadi pakai history masukin itu nggak usah dipakai, kosongin aja nanti ya, nggak usah, paham ya? Oke, sip. Jadi bedanya 12 sama 13 ya. Oke, kemudian yang BRI, Bank BRI kita masukkan. Nah, kembali lagi yang ini yang kita masukkan yang yang ini nih. Ya. Yang ini. Yang balance 2017. Ya. Berarti BRI. Pak Yudi boleh nanya nggak Pak? Silakan. Cara masukin yang tahun 2017 ada cara lain nggak sih Pak selain buka akun satu-satu? Nggak ada, caranya gitu. Itu doang Pak. Iya. Makasih Pak. Ya. Oke, caranya ya BRI ya masukin ya history. Kita masukkan di sini 484370400. Langsung klik OK. Kemudian market table. Nah, satu-satu memang. Market table 3 sama nilainya 312120. Kemudian akun receivable history 521708. Jangan sampai keliru dimasukin sama nilainya ya. Kalau sama masukin ya repot, ulang lagi nanti. Kemudian allowance karena ini minus juga ikutin minus, nilainya sama. Employee history nilainya 2 juta. Kemudian merchandise inventory history nilainya 387020. Kemudian supplies history masukkan 6640. Kemudian fed in kosong, prepaid advertising 12 juta masukkan di history nilainya 12 juta. Kemudian prepaid income tax nggak ada, investment nggak ada. Kemudian landnya masukkan history, landnya 350 juta. Kemudian building nilainya sama, gedung 421.500. Kemudian akumulasi penciptaan gedung history gedung minus 47418.750. Kemudian kendaraan nilainya sama 300 mana tadi, kendaraan nilainya sama 300 juta. Kemudian akumulasi kendaraan nilainya minus 93750. Equipment history 75 juta. Ini sama. Terakhir akumulasi history nilainya minus 37
Nah, ini untuk sampai yang aset. Kemudian pindah ke liability yang utang. Nah, untuk utang itu historinya tahun kemarin senilai 491.300. Klik OK. Kemudian electronic payment payable ya. Payable 292.500.000. Kemudian paid out kosong, paid payable historinya 4470. Artikel 21 nilainya sama 675. Kemudian income tax 23 payable nggak ada. Final tax nilainya history 1.500.000. Kemudian bank loan dividen payable kosong, bank loan pinjaman bank itu nilainya 350 juta. Kemudian other kosong. Modal common stock masukkan, common stock tidak ada perubahan 1.500.000. Kemudian retained earning historinya masukkan, nilainya sama 341.581.250. Klik OK ya, selesai. Sampai itu saja, yang lainnya enggak. Jadi cuma aset, liability, equity, harta, utang, modal yang dimasukkan. Jadi setup nilainya balance opening balance-nya udah 0. Nah, sekarang kita cek nih yang tahun 2017 ngeceknya bagaimana? Pak, tunggu Pak. Oh, tunggu. Gimana? Silakan dicek dulu. Masukkan dulu yang belum. Jadi cuma 3 golongan ya, aset, liability, equity. Makanya nanti kalau soalnya itu yang 13 kemudian tidak yang 12 tidak ada neraca pembandingnya, ya udah nggak usah dimasukkan historinya gitu ya. Gimana? Selesai? Pak, Oke, lanjut ya. Nah, ya, ini Bapak di record nggak? record apa aja, Mbak? Di itu loh, kayak di video gitu lah. Iya, di record, nanti saya share di YouTube. Ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Nah, sekarang ini nih. Kan kita kan udah lihat yang 2017. Nah, kita pengen lihat nih laporan 2018. Kita udah masukkan yang 2018, kita pengen lihat yang kita masukkan 2017. Itu ada di mana? Ada di sini. Di report, account. Nah, kemudian di trial balance, neraca. Nah, ini select periodenya 13. Kemudian ini financial year-nya ini diganti last year 2017. Nah, ini ada. Jadi kalau nanti versinya yang 13 yang 13 itu pasti ada. Ya, pasti di sini 2017. Kita klik. Nah, ini saldo yang tadi dimasukkan nilainya. Ya, itu nilainya segitu 341. Coba ini cek lagi.
Gimana? Lanjut Pak. Bisa? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Tidak. Jadi lihatnya di sini. Ya, jadi kalau ditanya cetaklah neraca tahun 2017, ya tinggal cetak aja PDF nyetaknya. Nah, ini. PT Kalkila. Trial balance tinggal disimpan aja 2017 seperti itu. Udah gak simpan. Oke, lanjut nih. Lanjut. Oke, lanjut. Pak gimana Pak caranya Pak? Nah, apa cara apa? Tadi cara cetak. Cara cetak nih. Diklik send to PDF. Dari awal dulu Pak. Tadi pencetak akun ini terus trial balance apa kan? data? Nih, trial balance. Kan periodenya 13 nih. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya di sini 2018, kamu ganti pilih 2017, diklik. Kemudian display. Nah, kalau udah ini di send to PDF. Nah, masukkan bikin foldernya tadi, masukkan di folder tadi 2017 seperti itu. Ya, bisa klik save. Oke? Itu aja. Gimana? Bisa? Bisa. Nah. Lanjut nih. Lanjut Pak. Nah, kalau di soal itu nilainya ini kayaknya jumlahnya salah nih. Di soal 28 harusnya 288 ini sorry salah, saya ganti nanti. Sebentar. Ini jumlahnya harusnya 288 jumlahnya salah. 358. Guys. 400. Nilainya segitu, benar, dah. Oke ya, sekarang ini kita close lagi. Nah, ini daftar akunnya udah selesai, saldonya juga sudah selesai. Sekarang kita bikin untuk setelah daftar akun kita buat daftar pajak dulu. Daftar pajak, jadi ada di list tax code daftar pajaknya. Nah, kita butuhkan yang GST dan NT yang ini. Yang lainnya kita hapus. Cara menghapusnya di sini. Klik kanan, delete. Di blok ini yang biru, klik kanan delete. Klik kanan delete. Ingat, GST kita perlukan. Kemudian klik kanan delete. IST enggak perlu. NT kita perlukan, NTD kita hapus. Free kita hapus. Kalau nanti kehapus bikin new aja nggak apa-apa ya. Kemudian GST ini kita ganti dengan PPN. Pajak pertambahan nilai. Nilainya 10%, tax type-nya goods and service, jasa dan barang. Ini link account-nya fade out. Yang atas ini untuk collect, fade paid-nya untuk in. Nah, untuk pembelian, fade out untuk penjualan. Klik OK. Nah, ini 2. Pak belum saya. Ya. Belum tadi saya mau itu dulu ya. Nah,
out, fade in. Yang terakhir nggak usah ya, klik OK. Nah untuk yang ente biarkan saja, nggak apa-apa, ini nggak ngaruh, cuma 0%, jadi nggak usah diedit. Itu aja PPN ya. Siap, saya close. Pajak sudah, sekarang kita masuk buat pelanggan. Ini pelanggan, daftar pelanggan dan supplier serta karyawan. Karena karyawan di sini ada saldo employee receivable, jadi kita harus masukkan nanti ya. Kembali lagi, soalnya besok dia USK apakah ada saldo piutang karyawan apa enggak gitu. Nah ini kita masukkan nanti. Nah sekarang kita masuk ke pelanggan dulu aja. Itu ada Jaya Lenovo, Nusa Berjaya, Intel, Persada. Kita masukkan buat di cut file. Itu pelanggan, kemudian cut list. Nah ini ada customer, supplier, employee, personal. Nah, kita bikin customer dulu, klik new. Klik new. Customernya nama pertama PT Jaya Lenovo. Nomor ID-nya CS01. Alamat Jalan Ampera, Jakarta. Intinya Jakarta. Ya lainnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. 021 36 74 554. Oke. Setelah nama yang ini profilnya, kita masuk ke selling detail. Di sini selling detail. Nah, untuk selling detail layoutnya kita buat menjadi item atau item. Tulisannya item tapi baca item. Nah, kemudian record-nya lihat di soal, apakah biaya angkutnya kena pajak atau tidak. Berarti ini berhubungan dengan penjualan ya. Ya, ada enggak nih di soal keterlambatan untuk penjualan, apakah ada biaya angkut tidak. Kalau tidak ada biaya angkut, pajaknya berarti di sini kita NT kan. Setiap barang dijual apakah ada pajaknya, pajak angkut enggak. Kalau tidak ada ya di NT ya. Kemudian terminnya, di sini termin ini kita ganti in given of days ya. Itu mintanya dia 2/10 N/30, berarti ini diskonnya 10, balance-nya 30, diskonnya 2. Tuh. Kemudian payment detail. Selling detail udah kayak gini aja. Payment detail tidak usah, kontak lo tidak usah, job juga nggak usah, history nggak usah. Ya. Kemudian ini tidak usah di oke, langsung klik new aja untuk pelanggan berikutnya. Nusa Berjaya. Siapa mic-nya dimatiin aja, Mbak. Ada yang bunyi itu. Disalin aja. Nanti baru nanya boleh dinyalain. Ya. Oke. Alamat Nusa Berjaya, Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Situnya Jakarta. Boleh nih di atas ini nggak usah. Jakartanya ada di bawah. Ya, nomor telepon 021 639
5477. Kemudian sellingnya otomatis, nanti PPN nya ini tinggal kita ganti item. Ini pajaknya tidak ada pajak, COD nya in given of days sama, nilainya 2/10, 10, ini 30 hari, diskonnya 2. Kemudian klik yang berikutnya untuk PT Intel. CS03, alamatnya Jalan Asia Timur, Bandung 022 299 653. Sellingnya juga ini ganti item, biaya angkutnya tidak kena pajak, kemudian terminnya 2/10 sama, 10 hari, batas terakhir 30 hari, diskonnya 2%. Kalau sudah, klik OK, pelanggan sudah masuk. Oke, pelanggan ada pertanyaan? Bisa? Bisa Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke supplier. Ya, kita klik new suppliernya. Suppliernya ada 2, yaitu PT Lenovo Indonesia SP01, alamat. Nah, ini alamatnya di daftar akun tidak muncul, Anda lihat di transaksi PT Lenovo. Lenovo Indonesia itu di transaksi 4, alamatnya Jalan Sentral Asia Raya. Nomor teleponnya nggak ada. Lanjut ke buying. Ini item juga, ini PPN nya NT. Kemudian terminnya kita cek di daftar supplier, dia 3/10, tetap in given of days, diskonnya 10 hari, batas akhirnya 30 hari, diskonnya 3%. Payment detail nggak usah, lanjut new lagi. Kemudian PT yang kedua, PT Dell Acer Internasional. SP02, alamatnya putih berapa nih? Nusa Indah Raya. Nusa Indah Raya. Nomor telepon nggak ada, tidak jelas. Kita klik item, ininya PPN NT, kemudian in given of days 10 hari, batas akhir 30 hari, diskonnya 3%, sama. Supplier sudah dimasukkan. Untuk supplier ada pertanyaan? Enggak Pak. Oke. Tidak, Pak. Customer, supplier. Sekarang employee, karyawan. Karyawan ada 2 di situ di data. Kita masukkan aja Nandang dengan Citra. Karena yang diperlukan di utangnya karyawan itu cuma Nandang sama Citra. Walaupun di putih transaksi banyak tuh sebenarnya. Ya. Kalau di putih transaksi itu ada Yuni, ada Wika, ya. Ya, boleh aja dimasukin. Ya, Yuni sama Wika.
tapi kita perlu nandang aja, nandang. Kita klik nandang first name-nya, nah last name nggak usah ya, last name-nya aja E001, sorry E-nya besar. Klik new lagi sama Citra. E002 udah. Nandang dengan Citra. Oh ini samain aja lah. Nah. Oke. Kalau masih misalkan tadi tambah Yuni juga boleh, tambah Yuni boleh. Yuni berarti E003 ini sama Wika E004 dah tuh. Citra nandang Wika Yuni. Nah sekarang ini customer untuk detailnya sudah daftarnya. Nah sekarang kita pengen masukkan ini dulu aja yang gampang ya, daftar employee receivable atau yang ini dulu kira-kira yang mana, yang daftar pelanggan atau yang karyawan dulu, gimana? Pelanggan dulu ya, yang gampang. Pelanggan dulu ya, kita masukkan seperti biasa. Setup balance, customer balance. Nah, kita masukkan untuk customer yang pertama Jaya Lenovo. Nah, kita masukkan, ulangin. Setelah kita customer balance, kita klik Jaya Lenovo yang pertama, panahnya ini. Kemudian klik add cell. Kita masukkan, terminnya udah muncul, invoice-nya di situ INV 34-11. Nah ini karena nggak cukup berarti stripnya ngilangin. Nah itu tanggalnya tanggal 18 bulan 10 2018. Memonya saldo apa nih, saldo utang atau piutang? Piutang. Bapak maaf itu bukannya 18 November ya Pak? Oh iya, November 11 ya. Makasih. Kemudian saldonya 217. 800. Nah, ini NT-nya, tax code-nya NT. Karena di sini udah keterangan total including tax, jadi jumlah saldo keseluruhan. Kemudian kita record. Klik customer summary lagi untuk yang kedua, Nusa Berjaya. Cancel. Nah, invoice-nya nanti 22/11, tanggalnya 23. Saldonya 202. Kita record lagi. Kemudian yang terakhir Intel Persada Excel. Invoice-nya LP 50/11, tanggalnya 30. Saldo piutang dagang nilainya 145.200. Nah, congratulations, total out balance. Nah, berarti
berarti udah balance, nilainya sama dengan di nilai sini out balance-nya sama dengan di saldo awal tadi. Piutang yang ini nilainya sama ya. Untuk supplier kita masukkan setup balance supplier. Supplier ada dua, kita masukkan. Yang pertama Lenovo dulu, add purchase, PO nya LI 09/11 tanggal 23 November 23/11/2018. Ini saldo utang, saldo hutang dagang nilainya 286 juta. Kemudian tanpa kena pajak kita record. Nah, kemudian Dell Master add purchase, PO nggak ada, namanya masuk ke Dell (623) strip, panjang banget, nggak cukup. Itu aja, nggak mau juga. Nah gitu jadi. Kemudian jumlahnya 258.500. Pajaknya tanpa pajak. Klik record. Congratulations. Nah, saldonya sama dengan hutang. Nih nilainya. Account payable 544.500. Nilainya sama. 544.500. Pelanggan sudah, supplier juga sudah nih. Sini suppliernya juga sudah. Sekarang kita masukkan yang employee. Kita masukkan. Untuk employee ini kita bikin job dulu. Ada di setup balance, job opening balance. Kita bikin job dulu. Saya ulangin, kita bikin job di setup balance, job opening balance. Kemudian kita bikin job list, di sini ada bawah nih, job list. Kita klik new. Job numbernya kita bikin job 001. Kita tab, masukkan job name-nya si Nandang, job Nandang. Kita klik oke. Ya, ini udah Nandang satu. Kemudian yang kedua job 02. Kita tulis job strip Citra. Klik oke. Nah, ini Nandang dan Citra. Udah, kita close. Nah, saldonya di mana? Ya, setelah kita bikin job, kita masukkan saldonya. Saldonya Nandang 3 juta, Citra 2 juta. Itu masuk saldonya itu ada di, kita buatkan jurnal umumnya saja. Di record journal entry tanggalnya 01/12/2018. Ya, kita masukkan. Terangannya di sini saldo awal piutang karyawan. Karyawan. Nah, karena saldo piutang karyawan ini kita masukkan employee receivable. Nah, masukkan debit untuk Nandang dulu 3 juta, 23.456. Jobnya kita masukkan si Nandang. Nah, fungsinya ini tadi doang. Kemudian yang kedua employee receivable lagi untuk Citra, nilai 2 juta sama debit
Ini jobnya yang kedua. Dan kreditnya adalah employee receivable senilai 5 juta. Seperti itu bikin jobnya. Ya. Tinggal kita record. Nah, transaksinya ada di sini. Nah, ini jurnalnya. Untuk saldo awal piutang karyawan. Ada pertanyaan sampai saldo? Nanti tinggal lihat di rekaman aja lo nggak mau. Kalau tertinggal ya, diulang-ulang lagi aja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke inventory. Kita buat persediaan item list. Ya, kita bikin baru. New. Item numbernya T43 430S. Tulis tingkat. Diam saja nih. I buy, I sell, I inventory. Ini masukkan cost of sales, ini sales, dan ini persediaan. Lanjut ke buying, ini langsung PPN aja, sellingnya juga langsung PPN. Itu aja. Jadi yang cuma kita edit yang PPN sama selling PPN aja. Kemudian klik new. Untuk yang kedua 3490 latitude, namanya Del latitude 3490. Nilainya buyingnya sama, sellingnya sama, klik new lagi. Kemudian terakhir P246 in M travel map. Ini tidak harus ditulis, gak apa-apa ya. Yang cuma kodenya item numbernya aja, kode aja. Kita tulis answer travel map P246 in M. Buyingnya sama, sellingnya juga sama, PPN. Selesai. Kita klik OK. Nah, ini barangnya. Kemudian barang sudah kita buat, tinggal kita masukkan saldo awal. Ada dua cara. Itu bisa kita di klik adjust inventory atau di count inventory. Terserah, boleh. Ini saya kasih dua cara ya. Dua cara. Cara pertama biasa pakai count inventory. Ya, kita masukkan. Latitude itu nilainya jumlahnya 10. Kemudian Acer itu nilainya saldonya 14, masih ada Lenovo 15. Klik adjust inventory. Nah, ini defaultnya merchandise inventory. Klik continue. Klik opening balance. Tanggalnya 01/12/2018. Keterangannya
namanya saldo awal per barang dagang. Masukkan harga satuannya. Untuk latitude itu nilainya 10.500.000. Kemudian travel mate nilainya 11.800.000. Kemudian ThinkPad nilainya 13.200.000. Klik record. Nah, saldonya muncul seperti ini. Nah, ini ya, sama adjust inventory. Jadi sebenarnya ini cara pertama. Nah, saya pengen kedua langsung pakai adjust inventory, ini juga boleh, tapi sebelumnya kita hapus dulu ini. Nah, ini cara yang pertama tadi, ini kita hapus dulu ya. Nah, cara yang kedua itu pakai adjust inventory. Jadi boleh kamu pilih yang adjust inventory atau count inventory boleh. Kalau adjust inventory langsung ke jurnal seperti ini. Nah, ini keterangannya saldo awal barang dagang. Itemnya masukkan latitude Lenovo dulu, Lenovo 15, harganya 13.200, akunnya merchandise inventory. Jadi bedanya cuma di sini aja gitu. Kemudian di sini del latitude jumlahnya 10. Ini jangan sampai keliru nih, kalau keliru repot. Nanti di penjualan barang nanti berbeda nilainya. Yang ketiga Acer 14, harganya 11.800. Boleh diketik gitu. Ya. Kalau sudah klik record, itu aja, sama nilainya. Oh, sama nilainya ya. Ini untuk cara yang kedua. Terserah mau pakai count inventory juga boleh, pakai adjust inventory juga boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena udah selesai untuk setup awal. Tinggal kita cek. Nih, cek. Company data auditor, kita next. Tanggalnya nih. Biasanya salahnya di tanggal. Untuk karena di sini tanggalnya kita mulai saldo awal itu tanggal 1 Desember 2018, makanya di sini start date-nya 01/12/2018 dan end date-nya sama 1/12/2018. Tinggal kita run review, checklist semuanya, kita next, checklist semuanya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.